ma qadaka syai'un mislul wahmi. Tidak adalah yang mengikatmu lifestyle, gaya hidup. Ini mainnya di sini. Ya. Ma, tidaklah qadaka, mengkaitkanmu, menarikmu, syai'un, sesuatu pun, mislul waham, yang lebih deras, lebih kuat daripada waham. Waham itu apa? Nah, ini kalau kita buat ilustrasinya, yakin itu udah paling tinggi. Pertengahan namanya syak. Apa arti syak? Ragu. Di bawahnya namanya waham. Jadi ini 50%. Dari 0 sampai 50 disebut dengan waham. Pikiran, asumsi tentang sesuatu yang lemah, bahkan di bawah syak, tapi kemudian jadi was-was. Bentuknya nanti was-was. Atau kata-kata orang. Jadi, apa kata orang gitu. Pernah begitu nggak? Apa kata orang kalau aku ke masjid pakai motor? Apa kata orang kalau apa kata orang? Kalimat itu padahal orang nggak pernah ngomong, ya, benar nggak? Nggak akan ada, teman-teman. Kata orang itu tidak akan pernah sebenarnya mempengaruhi persepsi orang lain terhadap kita. Maka di atas syak inilah harus kita bangun dengan ilmu. Dari 51 sampai 100. Kalau 100 itu hakul yakin namanya, atau yakin. Ini yang harus kita bangun. Gimana cara membangunnya? Mesti berilmu. Enggak cukup dengan zikir. Saya sudah banyak ketemu ahli zikir tapi was-wasnya tinggi. Lagi zikir pikirannya kemana-mana. Kenapa? Karena kalau zikir main sendiri, kan, pegang sendiri, hitung sendiri, sebut sendiri, bingung apa yang mau dibayangkan. Kan Allah nggak boleh dibayang-bayangin, benar nggak? Maka lebih enak wirid yang paling hebat itu wirid ilmu. Ilmu yang paling tinggi, ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah tidak mungkin kecuali lewat mengenal diri. Diri yang paling hakiki namanya ruh. Itu sebabnya kajian hikam nanti ujungnya ma'rifatur ruh. Kenal ruh, kenal yang meniupkan ruh, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka mulai pagi ini coba mulai kalau zikir la ilaha illallah, katakan tidak ada tempat aku menggantungkan harapan kecuali Allah. Tidak ada yang memandang kolbuku kecuali Allah. Yang memandang kolbu kita, perasaan kita cuma Allah. Hatta pasangan belum tentu memperhatikan perasaan kita. Anak-anak belum tentu memperhatikan perasaan orang tuanya. Jadi jangan ngikutin lifestyle, kata orang. Dan di dalam teks yang lain beliau di hikam mengatakan min jahlil murid, ciri-ciri orang yang benar-benar jahil. Ayatruka, dia meninggalkan yakinan ma'indah, keyakinan yang ada di dalam dirinya. Karena apa? Karena kata-kata orang. Karena kata-kata orang. Apa yang membuat public figure di Korea Selatan bunuh diri? Karena nggak tahan dihujat di sosial media. Karena kolbunya menggantung kepada wahamnya. Nah, waham ini hanya bisa dihancurkan dengan kalimat la ilaha illallah dan Allah. Allah itu diulang terus di kolbu. Maka perlu talqin zikir di situ. Carilah mursyid-mursyid, ya, yang bisa mentalkinkan zikir. Semoga Allah membersihkan kolbu kita dari waham. Ya, antum sholat, yang bisa merusak sholat itu waham. Waham itu yang nanti melahirkan khayal. Khayalan ini yang mengganggu pikiran dalam sholat. Sholat
tapi kepikiran motor dikunci apa enggak, mobil dikunci apa enggak, itu dari waham. Ya, setannya ada tuh, setan khusus. Kalau di wudu namanya walahan, kalau ini namanya ada lagi namanya, ya saya lupa, ada 7 nama iblis. Ya, Nabi SAW menyebutkan iman itu 6 rukunnya, dan kalimat percaya hanya dizahirkan di hadis yang nomor pertama dan nomor ke-6. Percaya kepada Allah, dan yang terakhir engkau percaya kepada takdir. Mau bahagia, percaya kepada takdir Allah, bahwa semua yang Allah kasih itu baik, gak ada yang gak baik. Ketika Rasulullah SAW dilempari oleh orang Taif, Rasulullah mengeluh gak takdirnya? Nah, Rasulullah ngeluh gak, curhat gak ke Jibril? Curhat ke Jibril? Curhat ke Abu Bakar? Enggak. Maka orang-orang yang mewarisi rohani Nabi, dia tidak akan menyimpan dendam di kolbunya meskipun orang melemparinya. Semoga kita diberikan rohani seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Walaupun dituduh nanti terhipnotis, ya, dituduh nanti diperdaya, digundam, digendam, apa sih namanya, macam-macam, nggak masalah, biarin aja. Itu kata orang. Kita dan Allah kan kita lebih tahu sir kita dengan Allah, rahasia kita dengan Allah. Maka antum harus punya wirid, punya zikir khusus yang menjaga hubungan kita dengan Allah. Maka kita tahu Allah nggak begitu kok kepada saya. Ingat-ingat kalau zikirnya enak, ingat-ingat kalau nikmatnya banyak. Maka kita katakan, apapun kata mereka, aku dan Allah, aku lebih tahu. Ya, kira-kira seperti itu.